Bang Agum dari Cimahi makan es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sahabat semuanya, saya Wastiah akan menceritakan kisah saya saat melahirkan anak kedua saya barusan 13 Juli 2022. Pertama, saya itu melahirkan di Indramayu, di rumah kedua orang tua saya. Di situ dari malamnya saya masih bisa jalan-jalan ke pasar malam, yang ada di Indramayu, Pasar Bo, Bapak Ibu ya. Lalu saat itu terasa kontraksi sesekali, tapi cuma 1 kali 2 kali. Setelah itu sudah tidak terasa lagi. Tidur pun seperti biasa, malamnya masih bisa tidur dengan pulas. Pagi harinya setelah sholat subuh, saya merasa kontraksinya selang 1 jam. Jam 6 kontraksi, jam 7 kontraksi lagi, seperti itu. Kemudian ketika jam 8, saya rasa kontraksinya semakin cepat, setengah jam gitu ya. Lalu saya bilang ke suami saya dong ya, ke ibu saya, sayangku, ibuku, cepat siap-siap karena kayaknya udah mau lahir nih gitu dede bayinya. Nah, singkat cerita, selama proses kontraksi itu saya melakukan teknik pernafasan. Jadi caranya itu pertama, ketika kontraksi datang, saya langsung ambil nafas. Contohnya seperti ini ya. Seperti itu. Jadi saya mengambil nafas dengan hidung. Kenapa saya melihat ke atas supaya saya lebih fokus nafasnya gitu ya, sambil merasakan kontraksi itu dengan rasa tenang dan nyaman, karena saya tahu saya bahagia adanya kontraksi itu, anak saya akan segera lahir itu. Dan hembuskan melalui mulut seperti meniup balon yang kencang ya Bunda. Kalau mau terasa ada anginnya atau tidak, kita bisa kepalkan tangan, lalu kita taruh di bawah dagu seperti ini sampai ada bunyinya gitu ya. Berarti kalau tangan kita merasakan anginnya itu berarti nafas kita sudah betul. Seperti itu terus, dan saya melewatinya dengan senyum. Ketika jam setengah 11, saya bilang ini kontraksinya sudah teratur ya Bapak Ibu Bunda, sudah 5 menit sekali gitu rasanya kontraksinya semakin kuat. Dan saya bilang ke ibu saya, ke suami saya, kayaknya udah boleh siap-siap nih, kita ke rumah sakit yuk gitu ya. Kata ibu saya di jam 11, nanti dulu lah, kan belum ada lendir yang keluar, belum ada, maaf ya Bunda, belum ada darah dan lain-lain sebagainya gitu ya. Karena ekspresi saya katanya masih santai, biasanya kalau mau melahirkan kan ekspresi udah lain gitu ya. Tapi saya bilang betul, ini feeling saya udah mau keluar gitu ya. Lalu saya pun disuruh makan dulu tuh jam 11 siang itu akhirnya ya, karena kemauan dari ibunda. Akhirnya saya makan siang dulu di situ. Saya ingat sekali makan nasi, ayam goreng serundeng sama sup. Oke, setelah itu kurang lebih sudah setengah piring gitu ya saya makan. Ini udah rasanya sudah tidak tertahankan gitu ya kontraksinya. Saya bilang, Mih, ini sudah mau keluar kayaknya Mih, yuk kita ke rumah sakit yuk. Akhirnya kita semua ke rumah sakit lah. Berhubung rumah sakit itu sangat dekat ya, cuma 5 menit dari rumah. Setelah itu kita mampir dulu, sebelum ke rumah sakit mampir dulu beli air kelapa, karena kebiasaan saya waktu hamil itu minum air kelapa 1 gelas setiap harinya. Saya bawa inisiatif untuk dibawa ke rumah sakit ketika saya ingin minum gitu ya. Lalu Bunda sampai rumah sakit sekitar setengah 12. Karena saya memakai BPJS, maka kita langsung ke UGD. Di situ di UGD saya pun masih, alhamdulillah masih tenang, santai. Waktu itu diperiksa oleh perawat dan langsung VT, pemeriksaan bukaan. Bunda, ternyata saya sudah bukaan 7 di situ, di UGD situ. Lalu seperti biasa ada prosedurnya, diinfus. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, katanya supaya gampang ya memasukkan obatnya dan lain sebagainya. Saya pun setuju. Lalu saya dites COVID dulu Bapak Ibu, itu
sebagai prosedur bahwa kita ini bebas COVID untuk masuk ke rumah sakit gitu ya. Kayaknya di mana-mana seperti itu ya Bunda. Lalu ketika menunggu dokter dan juga bidannya datang, sekitar setengah jam kemudian itu semakin intens dan semakin seperti udah di ujung gitu ya. Mungkin yang bapak-bapak bisa bayangin kalau mau, maaf ya, kalau mau buang air besar itu rasanya seperti apa. Tapi harus ditahan dulu nih Bunda. Sekuat apapun, kalau belum pembukaan lengkap, kalau bisa diusahakan ditahan dulu, jangan ngeden dulu, katanya seperti itu supaya tidak robek. Nah, kemudian di jam setengah 1 itu, waktu itu dokternya masih ada praktek di klinik tersebut, jadi belum bisa menangani saya. Di situ saya ditemani oleh ibu saya dan juga suami saya di ruang tunggu itu, dan sepertinya sudah mau keluar di ujung gitu ya. Akhirnya dokter bidannya pun dipanggil lagi, lalu dibuka. Saya dites sudah bukaan 9 hampir 10 gitu, udah lengkap intinya ya Bunda. Akhirnya saya dirujuk ke ruang bersalin menggunakan kursi roda. Padahal sih maunya lari gitu ya Bunda ya, karena sudah nggak tahan. Di kursi roda tetap atur nafas, jangan lupa di setiap kontraksi saya bernafas yang itu ya Bunda. Karena itu menurut saya jauh membuat saya lebih tenang, rileks, dan rasanya rasa sakit itu seperti berkurang 90% Bunda. Serius. Saya bandingkan dengan persalinan yang pertama saya ketika saya belum mengerti teknik nafas ini. Nah, ketika di ruang bersalin itu, saya ditemani oleh ibu saya, suami saya, dan juga 2 orang bidan. Di situ prosesnya berapa kali ngeden gitu ya. Di situ baru tuh boleh, katanya ibu silakan kalau ibu mau ngeden, kalau ada rasanya pengen ngeden. Padahal dari tadi ya Bunda ya udah mau ngeden, ditahan. Nah, setelah di approve oleh bidan kalau boleh ngeden, saya pun ngeden. Sebenarnya Bunda, saya pengennya sih nggak pakai ngeden-ngeden gitu ya. Bunda bisa lihat di bidan, nanti saya carikan ya linknya. Di bidan itu banyak sekali melahirkan dengan cara nafas tiup-tiup. Ya, tapi di situ mungkin karena sayanya kurang pede dan juga mungkin providernya belum pengalaman pernafasan tiup-tiup, melahirkan dengan tiup-tiup itu, akhirnya saya pun ngeden, namanya orang mulas ya Bunda ya. Kemudian ngeden beberapa kali, saya dalam otak saya kekencengan kayaknya nih ngedennya nih ya, pasti robek nih. Ya Bunda, alhamdulillah lahir putri kedua kami dengan berat 3,4 kilo dan panjangnya 51 cm dengan keadaan yang sehat walafiat, meskipun masih terlilit tali pusat 1 kali. Alhamdulillah Allah kehendaki putri kami lahir dengan sehat tanpa kurang satu apapun. Ya meskipun robek itu jadi bonusnya Bunda ya. Sekian cerita pengalaman saya ketika melahirkan normal. Semoga bunda-bunda yang saat ini sedang menanti kelahiran putra atau putrinya diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan tanpa kurang suatu apapun. Dan jangan lupa latihan untuk menantinya. Untuk latihan dan juga apa-apa saja yang saya persiapkan untuk mendapatkan proses persalinan normal yang lancar, nyaman, tanpa teriak-teriak, nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, yang unik nih Bunda ya, nggak unik sih ya. Waktu saya dijahit, karena robekan itu tidak banyak juga sih ya. Dokternya baru masuk tuh, oh sudah selesai ya jahitnya ya, oh sudah lahiran ya, selamat ya Bunda. Anaknya cantik katanya, karena Bunda waktu ngeden sambil senyum. Saya juga nggak tahu waktu itu sambil senyum ya, karena orang sekeliling saya yang bilang ke saya seperti itu. Alhamdulillah Bunda. Apakah Bunda mau juga melahirkan dengan senyum bahagia? Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.